Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dalam kondisi ekonomi pada hari-hari ini, yang mana seperti kita ketahui bahwa negara kita tercinta ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan banyak sekali masyarakat Indonesia yang menurun daya belinya, sehingga banyak yang sepakat bahwa kondisi ini memang tidak mudah untuk dilewati oleh kita sebagai bangsa. Dan bagi sebagian orang, kondisi pada akhir-akhir ini justru semakin memburuk dan tidak kunjung baik, dengan semakin banyaknya PHK di seluruh sektor ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan. Lantas apakah yang harus kita lakukan sebagai muslim untuk menghadapi kesulitan dan ujian yang seperti ini? Maka yang pertama, miliki keyakinan bahwa tidak mungkin ujian atau musibah itu diberikan Allah tanpa adanya pertolongan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan level atau tingkat kesulitan atau kebutuhan. Dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level musibah. Hadis riwayat Al-Bazar, Al-Baihaqi, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam hadis tersebut, Nabi SAW menjelaskan bahwa pertolongan itu akan Allah kirimkan kepada kita sesuai dengan tingkat kebutuhan kita atau sesuai dengan masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah turunkan pertolongan sesuai dengan level kesulitan atau kebutuhan, dan Allah turunkan kesabaran ketika sedang menghadapi musibah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut maka bisa dijelaskan, apabila masalah yang sedang kita hadapi bisa diubah menjadi angka, maka pada angka itu pula lah kadar pertolongan Allah akan datang. Jadi jika tingkat kesulitan ataupun ujian yang kita hadapi adalah sebesar 50%, maka Allah akan menurunkan pertolongan sebesar 50%, tidak akan kurang dari itu. Oleh karena itu, pada saat kita terkena musibah dan ujian, kita harus meyakini bahwa ujian dan pertolongan dari Allah itu berjalan berbarengan. Allah yang memberikan kita ujian, sebagaimana Allah juga yang akan memberikan pertolongan. Namun yang menjadi masalah adalah kemanakah keyakinan kita
Hanya orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah lah yang akan mampu meyakini apa yang dijelaskan oleh hadis tersebut. Hadis ini seharusnya bisa lebih meningkatkan iman kita bahwa setiap ujian yang kita terima pasti Allah juga akan memberikan jalan keluar dan pertolongan atas ujian tersebut dengan tingkat kesulitan yang sesuai dengan setiap kemampuan hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jika ia bersangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya. Dan jika ia bersangka buruk, maka keburukan itu untuknya. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apabila kita yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, maka Allah akan datangkan pertolongan. Dan apabila kita berburuk sangka kepada Allah, pesimis ketika menghadapi ujian, maka yang akan datang adalah masalah-masalah berikutnya dan tidak ada solusi sama sekali. Yang kedua, ketika kita menghadapi ujian, bertawakal kepada Allah dan ingat bahwa pertolongan Allah itu amat dekat. Pertolongan itu akan Allah datangkan sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi seorang hamba. Akan tetapi, siapakah di antara kita yang bersegera menuju Allah, meminta pertolongan Allah ketika menghadapi ujian ataupun musibah? Yang sering terjadi ketika kita memiliki kesulitan, kita justru sibuk mendatangi manusia lain untuk minta pertolongan. Semua arah kita tuju kecuali menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang ketika menghadapi suatu masalah langsung ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa di antara kita yang begitu menghadapi ujian langsung mengambil air wudhu lalu sholat karena mengingat firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sayangnya banyak di antara kita yang lebih bergantung kepada makhluk ketika menghadapi hari-hari yang penuh ujian dan musibah. Buktinya, tidak ada tambahan kekhusyukan dalam sholat kita. Tidak ada tambahan rakaat dalam sholat malam yang kita kerjakan. Dan di manakah air mata tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di manakah rintihan permohonan ampun kita kepada Allah? Pertolongan itu turun dari Allah, penguasa alam semesta. Hidup ini memang penuh dengan ujian, bagaikan gempa bumi dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan orang-orang yang beriman. Ujian dan musibah akan datang silih berganti. Sebagaimana Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Pertolongan Allah itu dekat, namun kita terburu-buru dan tidak mau bersabar. Ibadah kita tidak ditingkatkan, tapi inginnya segera keluar dari masalah. Tidak ada air mata tobat, tapi inginnya segera ada solusi. Ibaratnya kita ingin segera sukses, namun kita tidak mau melewati dan menapaki jalan kesuksesan, sebagaimana perahu itu tidak berjalan di atas daratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran
wahai orang-orang yang memiliki mata hati. Quran Surat Al-Hasr ayat 2. Yang ketiga, ketika menghadapi ujian maka bersabarlah. Hadis yang bisa kita jadikan renungan adalah hadis dari Al-Baihaqi, dan sesungguhnya kesabaran itu datang dari sisi Allah sesuai dengan level ujian. Sehingga bisa jadi suatu ujian datang pada tahun lalu dan sampai sekarang masih belum ada solusinya. Namun pada masa-masa itu Allah turunkan kesabaran yang membuat kita bisa menjalani hari-hari berat tersebut sampai benar-benar semua masalah tersebut diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran yang Allah berikan itu sesuai dengan beratnya musibah yang kita rasakan. Kesabaran yang Allah berikan itu sesuai dengan rasa sakit yang kita rasakan. Kesabaran yang Allah berikan itu sesuai dengan kekuatan yang kita butuhkan. Manusia memang lemah, tapi yang perlu diingat, ini bukan tentang kekuatan kita, ini bukan tentang keperkasaan dan kemampuan kita, namun kesabaran dan kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang sulit. Ini bukan tentang kemampuan sabar yang lahir dari dalam diri kita, tapi sabar yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Maka tidak ada alasan membuka pintu supaya setan masuk untuk melemahkan kita, untuk membuat kita merasa lemah, membuat kita merasa tidak mampu dan putus asa. Sekali lagi, Allah yang menurunkan dan mendatangkan kekuatan tersebut. Lalu yang keempat, ketika tertimpa ujian dan kesulitan, jangan pernah pesimis dan putus asa. Ketika ujian datang ke dalam hidup kita, maka setan akan membisikkan rasa pesimis dan keputusasaan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan atau kefakiran dan menyuruh kamu berbuat kekejian, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Maka seluruh rasa pesimis, ketidakpercayaan diri, dan keputusasaan itu berasal dari setan. Separah apapun masalah yang kita hadapi, meskipun itu karena dosa dan maksiat kita, jangan pernah berputus asa. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut Allah berfirman, sedangkan Allah menjanjikan untukmu ampunan darinya dan karunia, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita mendapatkan masalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, jangan pernah putus asa dan pesimis, karena Allah janjikan ampunan dan karunia kepada kita, asalkan kita benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Tolak ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.